membahas materi tentang manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Sebelum kita masuk materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Alfia Janita Sari dengan NPM A1C024047 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampuku, Dr. Muhammad Kristiawan MPD dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang manajemen pendidikan non-formal dan manajemen pendidikan anak usia dini. Jangan lupa ditonton ya videonya, dan setelah menonton video nanti jangan lupa mengisi link di deskripsi dan juga link di kolom komen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian dari pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal. Pendidikan non-formal memiliki beberapa kelebihan, diantaranya waktu yang lebih fleksibel, bahan ajar yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan warga belajar, tidak membatasi usia warga belajar peserta yang heterogen. Nah, selanjutnya pengertian dari pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan yang ditujukan untuk anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan sehingga siap memasuki pendidikan dasar kehidupan yang dewasa. Selanjutnya, manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah usaha untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan proses interaksi edukasi agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, manajemen PAUD sangat penting karena keberhasilan PAUD tidak lepas dari manajemen yang baik. Sementara itu, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, pendidikan non-formal memiliki beberapa fungsi, di antaranya pelengkap, penambah, dan pengganti pendidikan formal, mengembangkan potensi peserta didik seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian, memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa memandang usia, suku, latar belakang, agama, gender, memperjuangkan gerakan-gerakan sosial seperti gerakan perempuan dan kepemudaan. Nah, ciri-ciri dari pendidikan non-formal yang pertama memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan dengan pendidikan formal. Yang kedua, program dan kegiatan pendidikan non-formal disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar cenderung bersifat dengan mendesak. Yang ketiga, materi pembelajaran yang bersifat praktis dan dapat disegerakan dimanfaatkan. Yang keempat, pendidikan non-formal tidak mengenal kelas 1, jenjang seperti pendidikan formal. Yang kelima, waktu dan tempat belajar dari pendidikan non-formal disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik di lingkungannya. Yang keenam, tujuan dari pendidikan non-formal adalah menaikkan status sosial atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, selanjutnya ada contoh dari pendidikan non-formal, yaitu dapat diselenggarakan di luar sekolah, mengikuti kurikulum yang ketat. Pendidikan non-formal biasanya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh dari pendidikan non-formal. Yang pertama, kursus dan pelatihan kerja. Yang kedua, seminar, workshop, kelas ekstrakurikuler, lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar pusat, kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, taman kanak-kanak atau TK, dan Raudatul Afdal atau RA. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan anak usia dini atau TK. Di TK, siswa diberikan kesempatan untuk belajar dan diberikan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia pada tiap-tiap tingkatannya. Siswa diajarkan mengenai hal-hal berikut ini. Contohnya agama, budi
berbahasa, berhitung, membaca, dan mengenal aksara atau ejaan, bernyanyi, bersosialisasi, lingkungan keluarga dan teman-teman seperti permainan dan berbagai macam keterampilan lainnya. Selanjutnya, manfaat dari pendidikan PAUD ini antaranya yang pertama, memiliki bekal pendidikan untuk jenjang berikutnya. Jika anak sudah terbiasa belajar dari kecil, ketika memasuki jenjang sekolah dasar atau berikutnya akan lebih siap dan cepat. Yang kedua, membantu mengembangkan emosional dan intelektual anak. Pada PAUD juga bisa membantu perkembangan emosi dan kecerdasan anak. Selain itu, anak juga bisa memiliki sikap lebih sabar, mandiri, dan mudah bergaul dengan orang. Yang ketiga, kepribadian anak menjadi lebih positif. Dengan bersosialisasi dengan teman sebayanya, belajar dan bermain dengan senang, anak-anak bisa mengelola stres dan belajar menyelesaikan masalah. Hal itu bisa membuat anak memiliki kecenderungan kepribadian yang lebih positif di masa depan. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika masih ada kesalahan. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, baik pendidikan, manajemen nonformal dan PAUD, yaitu menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keduanya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan fokus masing-masing pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan di luar sistem pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pengembangan holistik anak di usia dini.